adik-adik kelas tunas dan besar, kita akan mengadakan ibadah untuk kelas besar dan tunas mulai bulan Oktober. 2 bulan ke depan kita akan belajar perintah Tuhan yang sangat penting. Wow, kenapa sangat penting? Simak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lase. See you! Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita hari ini bisa mengadakan ibadah untuk kelas besar dan kelas tunas remaja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita juga masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita bersyukur juga masih bisa bersekolah dan juga menikmati apa yang kita bisa nikmati di rumah. Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur, kita akan menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami juga bisa mengadakan ibadah pada hari ini. Kami juga bersyukur sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong supaya kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai perjanjian di Gunung Sinai. Adik-adik pernah kan ya menghadiri acara pernikahan begitu. Nah biasanya di acara pernikahan itu ada perjanjian ya antara pasangan ya, suami dan istri ya yang menikah waktu itu gitu ya. Nah biasanya mereka berjanji untuk setia gitu ya, meskipun susah, dalam keadaan sakit gitu, kaya, miskin, mereka akan tetap setia dan tidak meninggalkan pasangannya. Nah perjanjian antara manusia dengan manusia itu sangat penting, apalagi perjanjian Tuhan dengan manusia. Tuhan berjanji kepada manusia. Dan Tuhan selalu setia kepada janjinya. Nah pada waktu itu Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, umat Mesir. Ya, mereka mengikat perjanjian. Nah Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel setelah bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Waktu itu bangsa Israel harus melewati padang gurun ya. Kalau padang gurun tuh kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali gitu ya. Nah pada waktu itu
mereka berkemah di Gunung Sinai. Nah, kalau adik-adik mencari di peta, Gunung Sinai itu masih ada sampai sekarang. Kalau adik-adik pernah berziarah ke Israel, nah itu ada di sana ya. Nah, waktu itu Musa mendaki Gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan. Dan di atas Gunung Sinai itu Tuhan berkata, beritahukanlah kepada bangsa Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan membawa kamu sampai ke tempat ini seperti burung Raja Wali membawa anaknya di atas sayapnya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan setia pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi umat-Ku sendiri. Seluruh bumi ini adalah milik-Ku, tetapi kamu akan menjadi umat kesayangan-Ku. Wow, spesial sekali ya mereka ya. Lalu Musa turun dan menyampaikan kepada para tua-tua Israel semua yang dikatakan Tuhan itu. Dan mereka berjanji akan melakukannya. Lalu setelah itu Musa kembali ke Gunung Sinai menyampaikan kepada Tuhan bahwa orang-orang Israel setuju mau mentaati Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa kembali, aku akan turun ke Gunung Sinai dengan awan yang tebal. Akulah yang mengutus kamu menjadi pemimpin. Sekarang katakanlah kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri, mencuci pakaian pada hari ini dan besok. Nah, pada hari yang ketiga mereka harus bersiap bertemu dengan Tuhan. Lalu saat yang ditunggu itu tiba adik-adik. Tuhan Allah itu turun dalam awan yang tebal dengan kemuliaan, kekudusan, kuasanya. Dan meminta Musa untuk memahat 2 batu. Dan Allah berjanji akan menuliskan perintah itu dalam 2 batu tersebut. Wow, ini luar biasa sekali. Allah yang empunya seluruh dunia ini adik-adik. Allah yang maha kuasa itu mau menuliskan perintah itu ya dengan jarinya. Dan ini luar biasa. Apa saja perintahnya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Dan semua perintah ini diberitahukan kepada mereka. Dan mereka mau belajar untuk menaatinya. Nah, yang menarik adalah 10 perintah ini tuh masih berlaku sampai sekarang. Padahal itu kan peristiwa sudah ribuan tahun yang lalu ya. Tapi masih berlaku sampai sekarang adik-adik. Misalnya jangan membunuh. Adik-adik kalau misalnya ada orang membunuh sesamanya, pasti akan dihukum ya. Dimanapun, di negara manapun begitu. Tidak boleh mencuri. Yang mencuri juga bakal kalau ketahuan misalnya yang mencuri, misalnya laptop apa siapa gitu ya, kalau dilaporkan ke polisi ya bisa dipenjara begitu. Nah, begitu pula perintah untuk menghormati orang tua, itu juga penting sekali, harus dilakukan. Itu yang terjadi adik-adik, bahwa kita harus menaati 10 perintah Tuhan ini yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Lalu pertanyaannya, sampai kapan ya? Sampai kapan kita harus menaatinya? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi seumur hidup kita harus menaati 10 perintah ini. Nah, pertanyaannya, dari 10 perintah ini, kira-kira mana yang paling sulit adik-adik lakukan? Lalu kenapa? Itu yang menjadi bahan perenungan adik-adik setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajari kami bagaimana kami taat kepada perintah-Mu. Tuhan sudah memberikan perintah ini sangat lama, tetapi perintah ini masih berlaku sampai sekarang. Tuhan tolong kami untuk taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberikan kesempatan ya. Tidak hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memberikan persembahan. Nah adik-adik, persembahan bisa adik-adik transfer atau minta tolong orang tuanya
dalam barcode yang ada di tayangan ini ya. Oke, dan kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan menyanyikan God is so good ya. Kita bersyukur karena Tuhan memang baik. Tuhan itu baik ya. Sekalipun kita mungkin seringkali tidak taat kepada Tuhan ya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita datang kepadanya. God is so good. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk boleh bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh taat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami seminggu ke depan supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.